Hai minasan, ohayou gozaimasu. Oh, hisashiburi desu ne. Sehat semuanya ya. Ya walaupun sedang pandemi ya, tetap kita harus jaga kesehatan. Tetap semangat ya. Hai, sekarang kita lanjut belajar lagi Gunpo di N3 di sini ya. Sekarang kali ini saya akan membahas sedikit ya mengenai penggunaan yoni shimashou. Maksudnya yoni suru, yoni saja. Dan di bawahnya lagi mengenai yoni naru. Ya, kita di buku ini di bab ini kita belajarnya penggunaan yoni 3 dulu saja. Ya desu ne. Hai, kita bahas dulu sini ya. Hai, perhatikan di sini pertama. Kita baca rame-rame ya. Hai, wasuremono o shinai you ni shimashou. Wasuremono o shinai you ni shimashou. Wasuremono, barang tertinggal atau barang ketinggalan. Wasuremono o shinai, asalnya wasuremono o suru, jadi ada barang kelupaan atau meninggalkan barang. Wasuremono o shinai you ni suru shimashou. Ajakan sini. Nih. Hai, saya jelaskan dulu sedikit di sini ya pembahasannya mengenai yoni suru. Yoni suru itu di sini shukan kokoro gake doryoku o arawasu. Arawasu ya, mengungkapkan sebuah shukan, pertama kebiasaan. Shukan ya, satu. Shukan kebiasaan. Kokoro gake atau doryoku usaha. Paham ya? Di sini yoni suru itu yoni suru simas karena yang pembicara yang melakukan ya. Jadi sebuah kebiasaan dan kokoro gake doreko itu usaha di sini. Hai, aturannya di sini kata kerja verb ya. Doshi bentuk ru atau doshi bentuk nai. Ya, ru di sini maksudnya jisoke ya. Paham ya? Dua di sini ru dan nai. Di sini si pembicara mengingatkan, usahakan jangan sampai ada barangnya tertinggal maksudnya di situ. Wasuremono o shinai you ni shimashou. Ayo, jangan sampai ada barang tertinggal. Ya. Atau ya dia kasih tahu, usahakan jangan sampai ada barang yang tertinggal. Di sini maksudnya shinai, jangan sampai tertinggal. Usaha yo ni shimashou. So, usaha di sini. Sampai sini oke ya? Oke di sini. Hai, kita lanjutkan. Mai shoku go ha o migaku. Jisoke, migaku. Ha o migaku, ha o migakimasu, gosok gigi ya. Mai shoku go ha o migaku yo ni shite imasu. Ingat ya, tadi di sini sebuah usaha, di sini berarti apa kira-kira? So des, kebiasaan, shukan. Dan dia usaha juga di sini. Saya berusaha, mai shoku go. Mai setiap, shoku makan, go setelah. Oh, setiap setelah makan saya berusaha untuk menggosok gigi. Di situ maksudnya berusaha di sini tanda kutip ya. Ya. Jadi nggak disebutkan saya berusaha, enggak di sini. Tetapi ya makna tersirat di sini dibilangkan bahwa saya itu tiap hari setelah beres makan pasti gosok gigi atau ada usaha tuh gosok gigi. Yo nih stay mas. Sebuah syukam pertama kebiasaan dan usaha juga masuk di situ. Oke, paham ya di sini? Ya di sini. Hai, untuk lebih paham lagi silahkan kalian buat 2 kalimat dari contoh bunpo di sini. Ya. Apa bebas misalkan ya, apa saja. Mai asa, atau ya mana? Mai asa tiap hari saya berusaha bangun jam 5 pagi. Mai asa goji ni okiru yo ni shite imasu. Mai asa goji ni okiru yo ni shite imasu. Sebuah usaha kan ya, dan kebiasaan juga di situ. Oke? Hai, selanjutnya ya. Ke berikutnya. Nah, sekarang di sini yoni.
yoni. Hai. Di sini mungkin agak sedikit ribet ya. Tapi mungkin di N4 ya, di N4 mungkin sudah pernah belajar penggunaan yoni di sini. Sekarang kita bahas lagi di sini ya. Hai. Sebelumnya lihat dulu contoh di sini ya, bunponya. Kata kerja bentuk kamus, ru. Kata kerja berubah ke bentuk nai. Kata kerja dirubah bentuk reru. Reru di sini apa? Kemampuan, so des. Mampu atau bisa. Masih ingat kan ya perubahan kata kerja dari bentuk biasa menjadi bentuk kemampuan atau dapat. Ikimas pergi bisa pergi ikemas. Ya. Masih ingat tutukannya hai. Ditambah yoni. Yoni. Masih bisa dipahami ya. Hai, selanjutkan di sini. Maksudnya apa? Sono jotai keadaan desu ne. Sono jotai ni suru koto ga mokuteki de to yu imi. Maksudnya keadaan itulah adalah tujuannya. Imi. Maksudnya di situ berarti ya, sion ini berarti keadaan itulah tujuannya, mokuteki tujuannya. Oke ya, bisa dipahami di situ tujuannya di situ. Hai, kita baca contoh kalimatnya di sini yang pertama ya. Hai, minna ni kikoeru yo ni. Minna ni kikoeru yo ni. Ini bentuk dapat, bentuk dapat untuk bisa kan ya. Asalnya kikimas, kiku mendengar, kikoeru bisa terdengar atau dapat terdengar. Minna ni kikoeru yo ni agar. So, bisa diartikan agar di sini. Agar terdengar oleh semua, minna ni kikoeru yo ni motto okina koe de hanashite kudasai. Motto okina koe de hanashite kudasai. Berbicara dengan suara yang sedikit lebih besar agar terdengar oleh semua orang. Kenapa? Iya, karena tujuannya ini. Karena tujuannya adalah kalau nggak terdengar, komarimas katanya. Oke ya, masih bisa dipahami oke? Hai, berikutnya. Ini bentuk kanoke. Bentuk dapat, bentuk bisa ya. Kikoeru yo ni. Hai, yang berikutnya. Wasurenai. Nah, bentuk nai sekarang. Wasurenai yo ni techo ni kaite oko. Teoko. Wasurenai yo ni techo ni kaite oko. Agar tidak lupa tulis di techo. Apa techo itu? Buku catatan. Nih, wasurenai yo ni biar nggak lupa. Biar nggak lupa atau agar nggak lupa. Ayo tulis di techo, di buku catatan. Tujuannya apa? Kalau lupa, wasureru to komarimas katanya. Kalau lupa, ya repot katanya nanti. Sampai sini bisa dipahami? Oke ya. Paham? Hai. Sekarang saya akan jelaskan perbedaannya dengan tameni. Tameni di sini. Ada yang tidak bolehnya. Katanya dame itu. Dame itu. Kenapa dame? Kita lihat di situ nanti ya. Hai. Ya. Kita tadi bilang dame. Kan dame kan ya. Kenapa dame? Kita lihat contoh kalimatnya di sini. Ie o kauyo ni choking shiteiru. Ie o kauyo ni choking shiteiru. Biar atau agar bisa agar membeli rumah, saya menabung, choking menabung ya. Yoni tidak bisa. Dame. Kenapa? Satu. Nih. Ini diganti dengan tameni. Itu yang lebih tepat. Kenapa? Kenapa lebih tepat? Tujuan dari kalimat ini dia bertujuannya punya apa? Bertujuan adalah untuk membeli rumah. Dia dengan jelas-jelas tujuannya itu adalah membeli rumah. Kalau tujuannya jelas di situ, ya. Kalau tujuannya sudah jelas, jangan pakai yoni, tameni yang lebih tepat.
Nih, saya itu menabung untuk membeli rumah. Kalau di sini dia artinya agar tidak lupa, agar terdengar. Kenapa? Situasi kan jotai di sini jotai keadaan jotai. Sono jotai ini suruh keadaannya situasinya. Paham? Bisa dipahami sedikit di sini? Yo kau tameni itu yang tepat. Karena apa? Di sini dia jelas-jelas tujuannya adalah membeli rumah. Tujuannya itu. Oke? Hai, contoh berikutnya di bawah sini. Kenapa dame? Hataraku yo ni gakko o yameta. Yameta berhenti. Gakko yameta berhenti sekolah. Saya berhenti sekolah agar bekerja. Juga nggak boleh yoni di sini nggak boleh. Dame. Kenapa dame? Tujuannya jelas. Dia hataraku kerja. Tujuannya dia tuh udah kerja, makanya ganti dengan tameni. Itu yang lebih tepat. Hataraku tameni gakko yamemashita. Saya berhenti sekolah untuk bekerja. Oke? Hati-hati ya, bedakan antara yoni dan tameni. Kalau yoni bisa ditekan dalam bahasa Indonesia adalah agar atau supaya. Kalau tameni lebih jelas ke untuk. Tujuannya jelas di sini. Oke ya, sampai sini bisa dipahami. Hai, seperti biasa, silahkan buat dua kalimat yang kalian pahami dari sini mengenai yoni. Ya, silahkan mau tulis di komentar kah atau mau japri ke saya kah? Silahkan. Hai, saya lanjut ya ke pola kalimat yang berikutnya. Hai, kalau tadi yoni suru, sekarang yoni naru. Yoni naru. Beda ya antara yoni suru dan yoni naru. Yoni suru ya, si pembicara melakukan. Yoni naru karena keadaan menjadi seperti itu. Itu perbedaan pertama. Ya, hai di sini kata kerja bentuk kamus yoni naru langsung saja. Yes, nih. Hai, kita lihat contoh kalimatnya. Kono DVD pureya koharete irun da yo ne. Koharete irun da yo ne. DVD playernya rusak ya. Ya, enggak. Naoshite moratta kara tsukaeru you ni natta yo. Tsukaeru you ni natta yo. Sini kan bilang ya. Kono DVD player koharete irun da yo ne. DVD playernya ini rusak ya. Dia bilang ini, iya. Naoshite moratta kara tsukaeru you ni natta yo. Kira-kira paham maksudnya apa? Hai, enggak. Naoshite, naoshimasu, memperbaiki. Naoshite moratta, menerima. Berarti naoshite moratta karena sudah diperbaiki. Tsukaeru yo ni natta yo. Pastinya bisa dipakai. Bisa dipakai kok katanya. Tsukaeru yo ni natta yo, dia pakai yo ni natta. Kenapa? Yang memperbaikinya siapa? Orang lain di sini. Ya, naoshite moratta udah diperbaiki kok. Bisa dipakai katanya. Keadaan sudah diperbaiki. Yoni narimashita. Oke? Paham? Sampai sini bisa dipahami ya. Karena yoni suruh kita yang melakukan. Yoni naru karena keadaan atau orang lain yang melakukan. Yoni naru. Kita lihat contoh berikutnya lagi. Koko no denki wa hito ga toru to tsuku yo ni natte imasu. Tsuku nyala. Kalau menyalakan tsukemas, ini tsuku nyala. Koko no denki wa listrik ini atau lampu di sini. Koko no denki wa hito ga toru to. Sebab akibat to di sini ya. Listrik di sini atau lampu di sini begitu orangnya lewat, hito ga toru to, begitu orangnya lewat, tsukuyo ni natte imasu. Menyala katanya. Menyala di sini.
Yo ni natte imas. Suku. Yo ni natte imas. Sebuah keadaan. Yang nyeting lampunya nyala siapa kalau orang lewat? Orang lain. Sebuah situasi keadaan kalau orang lewat, lampunya nyala. Paham di sini? Kalau kalian yang menyetingnya atau saya yang menyetingnya, orang itu yang menyetingnya, koko no denki wa hito ga toru to tsukuyo ni shimashita yo. Shimashita, tsukuyo ni shimashita. Dia berubah menjadi suru shimashita karena sudah sama si pembicara, dia yang melakukannya. Oke? Kalau yo ni natte imas, orang lain yang sudah menyetingnya. Keadaan seperti itu. Tetapi di sini kalau dia yang nyalain dia yang setting lampu seperti itu, kalau orang yang lewat nanti ini nyala. Karena saya udah nyeting. Berarti pakai shimas. Yo ni suru, yo ni shimas. Komade bisa dipahami sedikit? Oke? Oke ya. Hai, saya hapus dulu ini lah. Bedakan ya antara yo ni suru dan yo ni naru di sini. Iya, hai. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Tapi seperti biasa, silahkan buat 2 kalimat di sini. Kalau sudah dibuat, silahkan lanjutkan ke bagian renshu. Hai, kita lihat dulu renshunya. Kita lihat dulu 1, 2, 3, 4, 5. Hai, silahkan kalian pause dulu videonya ini sambil dibaca. Ya, setelah dibaca, setelah dikerjakan, mulai lagi videonya. Ya, karena setelah ini nanti saya bahas di sini, oke? Hai, saya pause dulu. Silahkan pause dulu. Hai, sudah dikerjakan ya latihannya. Hai, kita bahas rame-rame di sini, rame-rame bersama ya. Maaf ya, saya agak sedikit pilek. Hai, Ichiban. Kaze ga hairanai. Kaze ga hairanai. Mado o shimete okimashou. Kaze ga hairanai. Mado o, tutup jendelanya agar anginnya tidak masuk. Paham di sini? Hai, kaze ga hairanai yo ni mado shimete okimashou. Hai, segini bang. Kenko no tame ni yasai o taberu yo ni shiteimasu. Kenapa shiteimasu? Usaha. Untuk kesehatan saya berusaha makan yasai, sayuran di sini. Oke? Hai. Paham ya? Hai, sambang. Daigaku ni gokaku dekiru isshokenmei benkyou shite imasu. Daigaku ni gokaku dekiru isshokenmei benkyou shite imasu. Saya belajar sungguh-sungguh agar bisa lulus masuk kuliah. Gokaku dekiru. Kenapa bukan tame ni? Dekiru kanoke. Kosakata kemampuan, dapat. Dekiru yo ni so desu. Daigaku ni gokaku dekiru yo ni isshokenmei benkyou shite imasu. Hai, yombang. Nihonjin mitai. Teman-teman belajar ya, nihonjin mitai. Seperti orang Jepang ya. Nihonjin mitai ni nihongo ga yo ni naritai desu. Saya ingin berbicara atau bisa berbicara. Saya ingin berbicara bahasa Jepang seperti orang Jepang. Saya ingin bisa berbicara bahasa Jepang seperti orang Jepang. Hai, hanaseru yo ni. Oke ya. Nihonjin mitai ni nihongo ga hanaseru yo ni naritai desu katanya. Saya ingin bisa berbicara
Bahasa Jepang seperti orang Jepang. Layaknya orang Jepang. Seperti nitai. Hai gobang. Kono intahon wa rusu ni dareka ga kita ka yo ni natteiru. Yo ni natteiru. Kono intahon itu kalau kalian sering lihat di drama Korea atau drama Jepang, intahong itu pas ada tamu atau ada yang ngirim paket, dia pencet bel, ada videonya kan ya di dalam rumahnya itu, bilang moshi paket des, kalian takyubing des, tuh kan ya, intahong namanya dia. Rusu itu kalau misalkan ada orang ya, kono intahong wa rusu ni dareka ga kita ka wakaru yo ni natteiru. Di setting si intahongnya. Kalau siapa yang datang dari kakak kita kah wakaru, paham atau tahu siapa yang datangnya pas kita lagi rusuh nggak ada di rumah. Kenapa bukan wakareru? Ada nggak bentuk kata kanoke atau kata dapat kemampuan wakareru? Nggak ada. Wakaru adanya. Wakaru itu udah kemampuan wakaru. Paham ya? Oke? Hai. Mas ini ada yang bertanyakan? Oke ya. Hai, sekarang kita lanjut ke range berikutnya. Nomor 6 dan nomor 7 di sini seperti ujian-ujian dialog itu ya. Silahkan saya kasih waktu di pause dulu ya. Setelah di pause kerjakan sebisanya, nanti setelah dikerjakan semuanya kita bahas. Oke? Hai, silahkan pause. Hai, udah tadi ya, udah dibahas udah dikerjakan kan? Hai, sekarang kita bahas ya. Hai, kita baca dulu sini. Hai, influenza tahu ya? Influenza ni yo ni shiteimasu. Oh, yo ni shiteimasu, sebuah usaha ya. Sebuah usaha influenza. Kita baca. Suru yo ni ugai te arai o naranai. Kita baca. Yo ni aturannya ya. Kita tulis satu-satu. Sebelum yoni harus bentuk jishoke, bentuk ru, atau bentuk naike. Di sini ada dua, ada suru, ada nai. Suru yoni atau naranai yoni. Kalau suru yoni agar, begitu. Naranai yoni agar tidak. Di sini ada partikel ni. Ni suru, influenza ni suru. Jadi influenza ni naranai. Tidak terkena influenza. Pikir lagi. Atau yoni naranai. Ini juga bisa naranai ya. Kita lagi di sini. Hai, ada partikel o. Ugaya te arai o. Setelah partikel o biasanya bentuk kata kerja. Kata kerja di sini yang mana? Yo naranai. Te ugaya te arai o naranai. Atau o suru. Kayaknya lebih enak suru deh kayaknya. Udah ketemu kan situ? Oh, berarti sebelum yoni naranai. Agar tidak naranai yoni, agar tidak apa? Agar tidak terkena influenza. So, sudah ketemu di sini. Influenza ni naranai. 4. Yoni 2. Ngapain? Suruh yoni. Nah, sebelum yoni harus bentuk ruke atau naike kan? Naranai shiteimasu. Suruh kan udah jelas ini. 1. Oh, 3 berarti di sini. Influenza ni naranai yoni ugaya te arai o suru yoni shiteimasu. Agar tidak terkena influenza, nih saya berusaha untuk ugai. Ugai itu apa? Kumur-kumur dan cuci tangan. Cocok banget sekarang ya. Hai, oke desu ne. Nah, bang. Tai-tai. Tai-tai itu apa sih?
biasanya umumnya ya. Taitai no denki seihing wa ichinen inai nara. Biasanya denki seihing ini produk elektronik. Ichinen inai nara kalau dalam 1 tahun natteiru. Natteiru, oh berarti di sini setelah yoni natteiru udah ketemu kan ya, yuk karena kita hari ini belajar yoni seru dan yoni natteiru. Sambang, udah ketemu di sini. Yoni natteiru. Tapi betul nggak? Jadi kita bahas ini, kita cek lagi. Sebelum yoni harus bentuk apa? Sebelum yoni bentuk ruke atau naike. Mana di sini? Oh, cuma 1. Udah 1 berarti ya. Moraeru yoni natte imasu. Oh. Udah ketemu kan ya? Berarti 24. Nah, ayo kita cek di sini. Taitai no denki seihing wa ichinen inai nara. Kuaretemu apa? Kuaretemu, kuareru apa? Kuareru itu rusak. Kuaretemu walaupun rusak, tada itu gratis di sini artinya ya. Tada de naosimas perbaiki. Diperbaiki gratis. Tada de moraeru. Tada de naoste moraeru. Nah, di sini kata kunci lagi. Te morau. Naoste morau. Te moraimas. Sudah belajar kan ya. Te moraimas. Kita mendapatkan sesuatu. Perbaikan apa? Mendapatkan sesuatu sebuah perbuatan. Udah ketemu 1 paket di sini. 4. Oh, berarti udah 2 di sini. Taitai no denki seihing wa ichinen inai nara. Kuaretemo. Tada de naoste moraeru yoni natteiru. Maksudnya apa? Produk elektronik gitu ya, walaupun rusak, kalau masih di bawah 1 tahun penggunaannya maksudnya ya, dapat diperbaiki dengan gratis tada. Itu maksudnya di sini. Hai, ada juga desu ka? Hai, cukup sekian ya untuk video pembahasan kali ini. Nanti kita bertemu lagi di bahasan berikutnya, oke? Hai, otsukare sama deshita.